Ganteng terus. Ngejreng sih. Radio El Gangga 100.3 FM Mitra Zaman Sial masih ditemenin sama Tere. Ada Bang Betot juga pagi hari ini. Seperti janji kita ya Bang ya. Baik, seperti janji kita ada talk show pagi hari ini Mitra Zaman Sial ya. Siang, pagi menuju siang hari ini. Baik. Di hari Selasa 25 Juni 2024 kita bakalan ngobrol-ngobrol seru ya Bang ya. Iya, dari mana tamu kita hari ini? Dari selama mana? 1 jam ke depan. Tamu kita hari ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Wih. Mau langsung aja apa enggak nih Bang? Langsung dong, kenalin. Mau langsung kenalin karena ya. Ada 3 cantik, 3 narasumber di Radio El Gangga Bekasi. 3 narasumber cantik iya dong. nanti. Oke. Jadi kamu semangat sekali kalau misalnya karena aku paling ganteng sendirian hari ini. Dari mana? Iya dong, kamu kan berempat, aku sendiri. Nian jangan disebut di sini. Jangan disebut. Okay. Bana juga ya. Bana juga jangan. Yuk silakan Re, kenalin Re. Iya, selamat pagi Ibu dan juga kakak-kakak. Selamat pagi Mbak Tere. Wis rame. Iya, kita ini Tere dan ini juga Bang Betot. Karena ada Dede, aku Dede juga. Karena ada Dede 2. Nah ini Dede bongsor ini. Iya, mau nyapa dulu nih selamat pagi untuk Ibu DRA Min Aminah MSI selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada DP3A Kota Bekasi. Ya, selamat pagi, terima kasih. Boleh langsung disapa. Disapa pendengar kita Bun. Ya, Disapa selamat Bunda. pagi pemirsa El Gangga dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat. Amin. Dan bisa berinteraksi pada pagi hari ini terkait dengan pelindungan anak di Kota Bekasi. Masya Allah. Iya, kita juga kedatangan tamu nih, Bang. Dari mana nih? Dari Forum Anak Kota Bekasi. Wow, dari Anak Forum Kota Bekasi. Forum Anak Kota Bekasi. Wih, keren. Mantap. Kita sapa dulu ya. Boleh, aku mau ada lihat. yang cantik nih yang pakai kerudung. Ada siapa? Kakak Wanda. Kakak Selamat Wanda. pagi. Halo, selamat pagi. Aku Wanda dari Forum Anak Kota Bekasi. Supporternya mana nih? Mana ini semua? Ini anak Forum Kota Bekasi luar biasa dong, anak Bekasi. Forum Anak Kota Bekasi kebalik mulu, Bang. Dan macem-macem nih, gue suka banget nih kalau ada forum-forum, gue mengikut soalnya. Sebelahnya lagi Re. Nah, satu lagi nih ada kakak cantik yang rambutnya keriting. Idi. Keriting kan ya? Selamat pagi buat kakak Alodia. Selamat pagi semua pendengar Radio El Gangga. Waduh, mitra bangga kita ya. Forum Anak Kota Bekasi, tapi ini masih anak nggak ya? Anak masih anak, dong. masih ya? Masih dong. Anak ya. Anak dong. Tapi anak sekarang kelihatannya ini ya Bang ya. Nggak kayak anak zaman dulu gitu. Beda Re, kalau gua dulu makannya singkong sama ubi, kalau bocah sekarang beda, pinter-pinter ya. Iya dong. Pantesan yang model begini emang beda. Oke Re, langsung aja Re. Iya. Mitra udah gak sabar. Ya jadi pagi ini Mitra Sejaman Siar kita akan berbincang-bincang mengenai perlindungan anak dari kekerasan, anak-anak dari kekerasan. Nah, boleh nih langsung aja kita tanya-tanya ya. Untuk Ibu Min Aminah. Min atau Mien? Ibu Min aja. Ibu Min, saya setuju Ibu Min aja. Ibu Min. Nah, kita juga kasih informasi untuk Mitra Sejaman Siar. Nanti di akhir segmen kita buka sesi tanya jawab juga boleh, ya Bang boleh, ya. boleh. Jadi buat Mitra yang ingin bertanya langsung aja kirim kemana Bang? Ya di 08111861003 Mitra. Iya, nanti di segmen akhir akan kita ada sesi tanya jawab. Boleh, ya. Tapi disimak dulu nih. Jadi buat Mitra jangan kemana-mana, jangan dipindahin salurannya. Karena ini adalah informasi yang sangat bermanfaat untuk Mitra Sejaman Siar sekalian. Pertanyaan pertama ini Bu, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Nggak terlalu serius, gak apa-apa ya. Santai aja ya. Santai ya Bu Min ya. Kakak juga jangan pada tegang ya Kak ya. Tenang. Abis ini Om Betot punya coklat. Iya. Nanti aku bagi permen kakak ya. Iya. Jadi Bu, untuk jenis kekerasan terhadap anak dan wanita ini bisa dijelasin nggak seperti apa gitu? Jenis-jenisnya apa sih emangnya nih jenis kekerasan itu? Baik. Sesuai tema kita ya. Betul. Terima kasih Mbak Tere atas kesempatannya. Iya. Pemirsa El Gangga dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa
sharing artinya terkait dengan apa itu DP3A. Mungkin kan agak ini juga ya, artinya belum familiar lah gitu. Beda dengan kalau misalnya berbicara orang dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, maka perlu kami sampaikan juga bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi ini ada bidang yang menangani, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana kalau sudah terjadi tindak kekerasan kemana harus menyampaikan, melaporkan, dan apa aja yang harus ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini, kemudian juga sinergitasnya dengan siapa aja itu yang ada di DP3 Kota Bekasi. Terkait dengan jenis-jenis kekerasan yang terjadi di Kota Bekasi ini sebenarnya banyak. Ada yang mungkin orang akan familiar kalau orang melihat apakah itu terjadi kekerasan terhadap anak, misalnya ada anak itu lebam-lebam, mungkin itu akan kelihatan secara kasat mata, maka itu adalah termasuk kekerasan yang dialami oleh anak, adalah kekerasan fisik. Kemudian juga ada kekerasan yang namanya kekerasan psikolog atau psikis. Artinya mungkin orang tidak menyangka bahwa anak mengalami kekerasan psikis karena memang tidak bisa kelihatan. Mungkin akan dilihat secara perilaku. Ada perbedaan perilaku dari awal, misalnya sebelumnya ceria, kemudian dia menjadi pemurung, jadi berdiam diri, tidak mau bersosialisasi. Nah, itu yang perlu kita khawatirkan, artinya perlu dipahami oleh orang tua, kemudian guru, kemudian teman-teman sebayanya juga. Artinya bahwa mungkin itu yang harus kita cari jawabannya. Kenapa dia yang biasanya ceria, kenapa jadi murung? Nah, itu biasanya lebih kepada psikis yang kena kekerasannya. Nah, kemudian juga ada yang namanya kekerasan secara seksual. Artinya kekerasan seksual ini di Kota Bekasi kita akan miris sekali bahwa hampir mendominasi setiap tahunnya itu kekerasan yang terjadi di Kota Bekasi itu adalah kekerasan seksual. Kemudian darurat, maksudnya darurat ya Bu ya. Kita sebanyak apapun atau sedikit apapun bahwa kekerasan itu tetap kita anggap darurat, karena itu kan akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak, terhadap psikis anak, terhadap perkembangannya, bagaimana anak kedepannya untuk bisa normal kembali. Itu perlu penanganan lebih serius kalau sudah terjadi mendapat kekerasan. Kemudian juga ada penelantaran. Penelantaran ini biasanya dari orang tua kepada anak. Apakah itu dari penelantaran secara ekonomi, kemudian penelantaran pendidikan, dan penelantaran misalnya kesehatan dan lain sebagainya. Banyak penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kemudian juga ada yang lebih miris lagi adalah terkait dengan perundungan. Ini biasanya perundungan ini dari teman sebaya. Biasanya ada seseorang yang merasa lebih kuat, nah biasanya akan melakukan perundungan ataupun bullying kepada anaknya. Biasanya banyak teman-teman sebaya, baik itu di lingkungan rumah, kemudian juga di lingkungan sepermainan ataupun di lingkungan pendidikan. Biasanya seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi perundungan ini yang mungkin tidak mereka sadari. Awalnya hanya bercanda, tapi kalau kelamaan itu akan mempengaruhi kepada jiwa atau psikis daripada korbannya itu. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa yang namanya anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang namanya anak itu adalah usia 0 sampai sebelum 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan itu termasuk juga disebut anak yang dilindungi oleh negara, oleh undang-undang. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya ya Bang ya. Untuk kekerasan sendiri, jenis-jenisnya seperti apa yang biasa dialami oleh anak-anak, mulai dari tadi yang paling tinggi seksual, lalu kekerasan fisik, kekerasan psikis, secara psikis juga. Untuk di Kota Bekasi sendiri Bu, banyak tidak kasusnya ini?
untuk pelaporannya? Untuk pelaporan ke kami, karena pelaporan itu bisa datang melalui kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, ataupun bisa juga melalui kepolisian, unit PPA Polres Bekasi Kota. Bisa langsung ya Bu ya? Bisa langsung, ataupun juga bisa melalui hotline yang ada di kami, yaitu pelaporannya bisa melalui hotline. Ada beberapa hotline yang bisa dimanfaatkan, di mana di dalamnya ada terdapat tim psikolog, artinya itu untuk penanganan awal. Artinya apabila anak tersebut ataupun keluarga ataupun orang tua ataupun kakak dan lain sebagainya mengalami kasus kekerasan, bisa melalui hotline itu ada 2 nomor, yaitu 0822 sebentar 0822 10.000 697. Baik. Kemudian juga ada 0816 848478. Oke, itu untuk pengaduan. Untuk pengaduan juga, dan juga untuk penanganan awal apabila keluarga atau anak yang bersangkutan mengalami masalah, silahkan untuk berkonsultasi di sana, karena di sana juga ada tim psikolog yang akan nanti mengarahkan atau mencari solusi yang terbaik untuk yang mengalami permasalahan. Nah, untuk dasar-dasar hukumnya sendiri Bu atas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ini bisa dijelaskan mungkin dasar-dasar hukumnya. Baik. Seperti apa? Terkait dengan dasar hukum sudah banyak. Artinya terkait dengan pelindungan anak ini sangat luar biasa. Pertama, Undang-Undang Dasar sendiri pasal 28 ayat 2 sudah menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Itu Undang-Undang Dasar sendiri sudah menyatakan itu. Kemudian juga ada undang-undang terkait pelindungan anak adalah Undang-Undang nomor yang terakhir adalah nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak. Kemudian juga kita juga ada yang namanya undang-undang terkait dengan nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, karena kan artinya masih marak juga terkait dengan TPPO ini. Karena memang biasanya yang didagangkan ya Bu ya, artinya kebanyakan perempuan dan anak-anak. Gitu. Betul. Di Kota Bekasi juga ada kasus seperti itu, dan kita banyak artinya dengan undang-undang ini, dan juga diharapkan nanti mungkin bisa dengan ada anak-anak yang di Poraksi ini bisa mensosialisasikan kepada teman-teman sebayanya, karena dengan TPPO ini banyak sekali yang terjadi itu karena ada iming-iming tertentu. Iming-imingnya itu yang harus kita waspadai oleh semua pihak, Kemudian juga ada undang-undang terkait dengan yang terbaru adalah undang-undang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, yaitu nomor 12 tahun 2022. Kemudian juga ada Perda. Kita juga sudah ada Perda terkait dengan pelindungan anak nomor 3 tahun 2023. Kemudian juga ada Perda nomor 13 tahun 2017 terkait dengan kota layak anak. Itu yang artinya yang langsung berhubungan dengan anak. Dan juga apabila kita kan berbicaranya terkait dengan kekerasan itu terhadap anak itu tidak hanya kepada korban, tapi juga ada pelaku anak. Nah, yang harus juga kita lindungi, harus juga kita tangani. Tidak bisa kita bahwa itu sebagai anak kita membiarkan, tapi tetap kita akan dampingi, kita lakukan pendampingan dan juga kita lakukan pemulihan psikolog. Itu yang kita lakukan selama ini, dan ada juga undang-undangnya terkait dengan undang-undang tindak SPPA, sistem peradilan pidana anak. Apabila anak nanti berhadapan dengan hukum, maka ada undang-undang tersendiri yang akan menanganinya. Baik, cukup jelas ya Bang ya. Mitra Sejaman Siar juga cukup jelas bahwa dasar hukum untuk anak-anak dan juga perempuan ya
sudah banyak sekali nih. Jadi jangan macem-macem Jadi sebenarnya. jangan macem-macem. Tapi mau kedua kakak gue, Re. Oh iya, kakak nih ya. Forumnya anak-anaknya udah terbentuk. Iya, forum anak Kalau Kota kita Bekasi. perhatikan tadi dari Ibu Mini udah luar biasa nih. Pasti terbentuknya forum anak di Kota Bekasi ini pasti sudah tahu bagaimana solusi dan menyikapinya, Re ya. Iya. Udah tahu belum pengarahannya untuk sosialisasi ke bawahnya juga gimana? Coba siapa dulu silakan. Iya, mungkin lebih ke ini aja ya. Gimana awal mula bisa terbentuknya? Iya. Biasanya pendampingannya seperti apa? Iya. Iya. Jadi seperti yang kita tahu, karena jenis-jenis kekerasan itu berbeda, penanganannya pun pasti berbeda pula. Apalagi nggak semua anak-anak ini bisa menerima penanganan yang sama, karena apa yang mereka terima dalam tanda kutip kekerasan ini sendiri pun juga berbeda gitu. Iya. Dan tentunya kalau misalnya kita berbicara sebagai anak gitu, sebagai seseorang yang belum legal lah. Menurut kami sendiri dari Forum Anak Kota Bekasi, itu yang pertama kita harus berpihak kepada korban terlebih dahulu. Kita harus bisa gimana caranya nih supaya korban ini merasa dia tuh aman, merasa di lingkungan yang dia bisa cerita, merasa di lingkungan yang dia tuh nggak perlu menutupi dirinya sendiri. Karena mau bagaimanapun kekerasan tuh bukanlah sebuah aib, tapi itu adalah hal yang harus kita sama-sama untuk bantuin dia supaya bisa keluar dari zona itu gitu. Supaya nggak merasa sendiri lagi kayak gitu. Dan selain kita membuat zona aman untuk anak ini, kita kalau menurut kami sendiri dari Forum Anak, kita tanyain apakah kamu ingin kita bantu sebagai teman terlebih dahulu, atau kita mau bantu laporkan ke pihak DP3A. Kita harus tahu itu dulu dari pihak korban, karena kan kita nggak tahu apa yang kita rasakan sebagai korban. Jadi sebaiknya kita menanyakan bagaimana perasaan dia dan apa yang menurut dia baik untuk diri sendiri, kayak gitu sih. Dan kalau misalnya emang dia butuh teman untuk cerita, maka yang harus kita lakukan ya mendengarkan. Kita nggak boleh tuh yang namanya biasanya kan orang-orang kayak, oh aku lebih parah, aku lebih jangan sih. Ya terus kalau dia minta kayaknya aku mau ke DP3 aja dia untuk lapor, itu juga sebaiknya kita bisa ngebantuin untuk laporin, karena sebagai Forum Anak sendiri tugasnya kan untuk melaporkan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang takut untuk berbicara, bisa langsung ke @IGF4Aksi kalau misalnya butuh bantuan. Kalau dari Uning sendiri kayak gimana nih? Uning? Kakak Uning? Kalau misalnya dari aku sendiri, aku juga kan berperan sebagai anak ya, sama kayak Alodia. Jadi selama menjadi Forum Anak Kota Bekasi ini, kita kan ada 2 tugas ya, pelopor dan pelapor. Nah, jadi kalau misalnya pelopor ini kita jadi salah satu jembatan antara anak-anak dengan pemerintah. Nah, maka dari itu banyak banget udah beberapa kasus yang kayak kita tahu gitu loh, kayak beberapa anak tuh ada yang ngadu ke kita, atau enggak kita dapat informasi bahwa oh anak ini mengalami kekerasan dari orang tuanya, lalu apa yang akan kita tindak lanjuti. Nah itu sama dengan yang Alodia bilang, kita bakal cari tahu dulu info korban ini tuh pengennya dapat penanganan sebagai teman dulu atau langsung ke dinasnya atau gimana. Nah selama menjadi Forum Anak ini kita juga jadi ibaratnya perwakilan lah untuk anak-anak di Kota Bekasi. Jadi kita ini misal kita di sekolah, bahkan di lingkup kecil kayak sekolah aja nih, itu kan pasti udah banyak banget tuh yang namanya perundungan antara perundungan verbal maupun non-verbal ya. Nah itu kita bisa jadi salah satu pelindungnya gitu loh, kayak oh nggak, kita harus berteman sama-sama, kita nggak boleh mendiskriminasi satu sama lain gitu. Jadi peran kita ini nggak cuman untuk melaporkan segala macam, tapi kita juga melindungi teman-teman kita yang ada di lingkup kecil kita sendiri gitu. Yang ngomong anak Forum Anak Bekasi tuh. Baru tahu loh. Bang Betot baru tahu kan kalau ternyata di Bekasi ini ada Forum Anak loh. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi untuk mitra zaman siap di luar sana yang mungkin pengen berbagi ceritanya ya, bener nggak begitu? Atau ada hal yang mengganjal dan pengen dilaporkan, tapi kayaknya jangan ke DP3A dulu deh gitu ya. Pengen curhat-curhat aja tuh gak apa-apa banget kan, interaksi gitu. Tetap membuka tuh, kayak curhat-curhat itu boleh ya. Kita juga kan sebagai teman sebaya, jadi kita saling membantu satu sama lain. Gitu. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih? Itu yang gue tanyain. Kakak Wanda sama Kakak Alodia. Kalau aku sendiri 16 tahun, kalau Alo berapa lo? Kalau aku baru 17 tahun Januari kemarin. Cuman rasanya nggak kayak 17 tahun ya, karena aduh ya
Sibuk ya. Bagus Red Mitra biar tahu bahwa ini yang ngomong anak 16 dan 17 tahun. Iya, dan mereka punya forum di Kota Bekasi. Punya forum di Kota Bekasi. Iya, ini informasi yang sangat penting dan juga bagus sekali. Tapi ada yang mau lewat dulu. Ada yang mau lewat nanti dulu. kita bakalan balik lagi ngobrol-ngobrol serunya bersama dengan Ibu Min, Kakak Wanda dan juga Kakak Alodia tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Masih di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Di segmen kali ini tadi kita sudah tahu kan ya Mitra juga ya kalau kita sedang talk show interaktif bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi. Dan kita juga lagi kedatangan Forum Anak Kota Bekasi. Ya tadi ada Kak Wanda dan juga Kak Alodia. Kita juga masih bersama dengan Ibu Min Aminah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Baik. Kita lanjutin lagi ya Bang ya ngobrol seru-seru kita siang hari ini. Untuk Ibu Min Aminah, mungkin pertanyaannya ya, bagaimana nih Bu menanggulangi yang namanya kekerasan terhadap anak gitu? Ada nggak sih biasanya program dari pemerintah atau kegiatan yang dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak ataupun perempuan? Boleh? Baik Pak Tere. Terkait dengan program-program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Kota Bekasi, bahwa kita untuk dalam upaya menekan terjadinya kasus kekerasan di Kota Bekasi, pertama adalah kita mensosialisasikan, memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat, di mana tidak hanya kepada masyarakat juga banyak institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pelindungan anak. Kemudian juga kita juga melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Kemudian juga di mana kita melakukan sosialisasi kepada sekolah juga tidak hanya kepada anak-anak, tapi kita usahakan orang tuanya juga hadir. Artinya kita dibagi sesi, ada sesi untuk khusus orang tua, ada khusus untuk anak karena memang materi berbeda, tapi intinya ada sama-sama upaya untuk mengenali terkait dengan jenis-jenis kekerasan dan mengenali bagaimana mencegah terkait dengan kekerasan itu supaya tidak terjadi kepada anak-anak baik itu di lingkungan, di keluarga, di lingkungan maupun di dunia pendidikan. Kita akan selalu mencari momen-momen seperti itu. Kemudian juga kita juga melakukan pelatihan-pelatihan karena di masyarakat itu ada yang namanya terkait dengan pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ada yang namanya PATBM yang dibentuk oleh masyarakat. Artinya bahwa pelindungan anak ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah Kota Bekasi saja, tapi juga semua lini harus ikut menjadi pelindung. Apakah itu masyarakat secara umum, dunia usaha, termasuk juga lembaga-lembaga yang artinya peduli terhadap anak, dan juga dunia media massa juga perlu. Artinya perlu membantu untuk menginformasikan bagaimana mencegah terhadap kekerasan. Kemudian juga kita juga ada yang namanya sosialisasi itu tidak hanya melalui secara konvensional aja, mungkin juga salah satunya ini adalah yang sedang kita laksanakan di Radio El Gangga ini. Kemudian juga ada melalui leaflet, kemudian juga melalui spanduk kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita banyak sekali dalam upaya penanganan kasus juga perlu kita sampaikan. Program-program penanganan kasus adalah bahwa kita akan mendampingi korban, apakah itu korban apakah itu korban, pelaku dan keluarga akan kita dampingi. Apakah itu nanti kalau misalnya masuk ranah hukum kita dampingi di Polres, unit PPA Polres. Kemudian juga kita ada yang namanya visum, dan kita visum gratis. Kemudian juga ada yang namanya pemulihan psikolog, dan itu juga gratis. Jangan sampai ada beranggapan bahwa nanti lapor ke sini takutnya harus bayar, enggak. Jadi itu tetap kita program pemerintah yang artinya pemerintah negara harus hadir terkait dengan korban atau keluarga yang mengalami kekerasan. Kemudian juga ada yang namanya tim pendamping hukum. Itu tadi bahwa anak sebagai saksi, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku perlu pendampingan hukum kalau nanti diminta keterangan di apakah itu di Polres ataupun di kejaksaan ataupun di pengadilan. Itu yang akan kita lakukan.
sementara kita dalam hal pemulihan kita juga tidak bersinergi dengan yang lain. Artinya ada dalam hal ini adalah ada KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kemudian ada juga kita bersinergi juga dengan tim psikolog dengan akademisi, ada yang dari Unbara, ada yang juga dari Universitas Islam 45, juga terkait dengan pendampingan hukum juga sama, kita bersinergi dengan lembaga-lembaga akademis yang ada di Kota Bekasi. Itu yang kita lakukan. Nah, untuk alur pelaporannya sendiri seperti apa, Bu? Alur pelaporan sendiri itu tadi sudah kita sampaikan bahwa pertama bisa melalui tadi hotline. Kemudian juga ada yang namanya juga call center yang ada di kami, yaitu 02168452119, itu ada di dinas. Kemudian juga tadi melalui hotline, kemudian juga langsung datang ke kami, ataupun misalnya kadang-kadang kami juga mendapatkan informasi misalnya dari tadi pengurus PATBM atau dari masyarakat atau keluarga, karena yang melapor itu tidak hanya korban atau keluarganya, mungkin aja lingkungan yang peduli melaporkan ke kami, nanti kita akan tindak lanjuti. Jadi tidak hanya keluarga atau korban saja yang harus melaporkan terkait dengan terjadinya kasus kekerasan. Kemudian juga kita lakukan kalau misalnya ada pelaporan itu kita langsung kita tangani. Kemudian juga kita misalnya ada pelaporan perlu ke kepolisian, maka akan kita dampingi juga si korban ataupun keluarganya. Jangan, karena kan apalagi masyarakat awam mungkin untuk berhubungan dengan penegak hukum itu agak-agak bagaimana. Nah, itu yang kita akan bangun bahwa tidak perlu takut. Jadi kami dari pemerintah daerah dalam hal ini DP3 akan mendampingi sampai selesai. Itu seperti itu udah termasuk juga kita mengedukasi keluarganya. Kalau misalnya anak mendapat kekerasan, tidak hanya kepada anaknya saja kita lakukan pemulihan psikolog, tapi juga kepada keluarganya. Bagaimana ke depannya harus memotivasi anak, kemudian juga bagaimana untuk menghadapi anak ke depannya. Nah, itu yang harus kita tanamkan, harus kita edukasi keluarga juga. Itu termasuk juga lingkungan. Itu yang perlu kita dampingi korban dan keluarganya. Makanya dari itu kita ada kerjasama juga dengan, artinya bersinergi juga dengan OPD-OPD yang ada di Kota Bekasi. Seperti itu. Baik, jadi cukup jelas ya Mitra Sejaman Siar. Misalnya ada tetangga ya Bang ya, yang ternyata selama ini nggak bisa lapor karena ketakutan, karena diancam juga ya Bu ya. Warga dan masyarakat juga bisa ya membantu untuk melapor gitu. Misalnya juga mungkin nggak tahu harus telepon kemana, ini kemana, langsung datang ke kantor juga bisa ya Bu ya. Langsung silakan. Langsung direspon secara cepat ya. Jadi siapapun mungkin Mitra Sejaman Siar yang saat ini mendengarkan kita ya Bang ya. Misalnya di lingkungan Mitra ataupun di sekitar Mitra ada yang melihat atau tahu ada anak-anak ataupun perempuan yang berada dalam kekerasan, bisa langsung melaporkan gitu. Memang harus dibantu ya Bu ya. Bekasi memang lagi rame Bu tentang anak, Bu. Lagi banyak banget kasus di Bekasi. Iya. Nah, sekarang mau balik lagi nih ke Forum Anak Kota Bekasi. Pengen tahu ini Forum Anak Kota Bekasi itu kapan terbentuknya dan karena apa nih? Karena apa terbentuknya itu, tujuannya awalnya itu seperti apa? Dan terus tambahan dari gua ya, ada nggak cerita sudah menangani, sudah membantu? Boleh mungkin ya. Oke. Jadi Forum Anak Kota Bekasi itu awal terbentuknya tahun 2011 dan jadi udah melewati beberapa tahap pengurusan. Jadi kebetulan ini kita baru aja jadi pengurus tahun 2024. Dan Foraksi sendiri tuh sebenarnya bukan satu-satunya. Jadi sebenarnya ada juga Forum Anak Kota Bogor, Forum Anak Kota Depok, dan Forum Anak Nasional. Ya kayak gitu. Dan untuk dari Forum Anak ini sendiri itu terdiri dari selain BPH ya, ada juga 5 klaster. Mungkin tuh klaster-klasternya bisa dijelaskan sama Wanda. Boleh. Jumlah klaster itu kan ada 5 ya. Klaster 1 apa ya Bu tebak? Ayo, klaster 1 apa tuh? Ayo kan kamu klaster.
Ya, hak sipil dan kebebasan. Oh, Klaster, oke. Jadi ada 5 klaster dan beda-beda tupoksinya nih. Nah, kan klaster 1 itu kan hak sipil dan kebebasan. Itu menginformasikan tentang informasi layak anak kayak KIA. KIA itu kan kartu Indonesia Anak. Iya, jadi kayak nggak semua anak punya gitu kan KIA. Iya, benar. Sedangkan KIA itu kadang diperluin kan untuk PPDB Betul, atau betul. lainnya. Nah, Betul, jadi forum anak ini bisa jadi menjembatani informasi tersebut gitu. Lalu klaster 2 ada boleh Keluarga. dijelasin? Keluarga dan pengasuhan alternatif. Ya, keluarga dan pengasuhan alternatif. Booming yang bisa. Maklum masih baru ya, masih baru ya Kak ya, menjabatnya masih baru nih. Masih nyari tahu juga. Oke, sambil belajar ya Kak ya. Iya. Di klaster 2 ini kan tentang hak sipil, salah deh. Tentang keluarga ya. Jadi otomatis kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tuh keluarga lakuin ke anak-anak tersebut. Terus yang ketiga ini ada tentang kesehatan jasmani, kayak lingkungan rokok, terus gizi anak, tentang stunting segala macam, dan itu dibahas di klaster 3. Lalu di klaster 4 itu ada pemanfaatan waktu luang. Jadi anak-anak itu kan waktu itu kan bermain segala macam. Nah, itu jadi salah satu tupoksinya klaster 4, yang mana klaster 4 ini memanfaatkan waktu luang anak-anak kayak dengan bermain permainan tradisional atau lainnya. Jadi itu tentang waktu luang anak-anak. Nah, kalau klaster 5 sendiri itu tentang perlindungan khusus. Jadi klaster 5 ini ngebahas termasuk ini tadi kekerasan, terus eksploitasi anak, terus juga tentang perundungan, terus tentang disabilitas juga. Jadi kita ada yang namanya prinsip non diskriminasi kepada korban dari disabilitas gitu. Kayak jadi disabilitas sama anak-anak itu kita sama ratakan karena kita semua sama-sama anak-anak gitu. Jadi itu 5 dari klaster dari Forum Anak Kota Bekasi. Kalau misalnya ada informasi yang pengen tahu atau kurang lebih pengen kayak gak tahu nih mau nyari tahu gimana, itu bisa banget cek di IG-nya Foraksi. Apa tuh IG-nya? @foraksi. Oke, nanti abis ini saya follow ya. Cukup jelas ya Bang ya. Luar biasa, luar Untuk biasa. tujuan sendiri seperti apa nih Kak nih? Tujuannya mungkin selain merangkul anak-anak yang butuh butuh bukan perlindungan ya, teman curhat ya mungkin ya. Apa tuh tujuan awalnya terbentuknya ini? Ya, sebenarnya tentunya ini untuk meningkatkan hak partisipasi anak. Oke. Karena selama ini terkadang kita sering banget lihat yang dimana orang tua meremehkan anak-anak, meremehkan suara anak-anak. Jadi sebagai contoh misalnya kita sebagai anak-anak berpendapat apa, tapi orang dewasa tuh nganggap kayak masih anak-anak, belum tahu apa-apa kayak gitu. Dan Foraksi sendiri ini pingin mengurangi itu. Kita pingin banget kalau anak-anak tuh juga dilihat sama oleh orang dewasa, bahwa kita tuh juga punya suara, kita punya pendapat buat disebarkan kayak gitu. Dan suara kita nih sama-sama validnya loh dengan orang dewasa gitu. Kita meskipun kita anak-anak bukan berarti kita nggak bisa berbicara kayak gitu. Dan tentunya Forum Anak sendiri ini juga bertujuan buat menjadi wadah bagi anak-anak yang sekali lagi tadi butuh teman, terus butuh informasi bagaimana kita sebagai Foraksi bisa membantu mereka memenuhi hak-haknya. Kayak tadi kan ada 5 klaster ya. 5 klaster ini ya sekali lagi memiliki tanggung jawabnya masing-masing nih Kak, buat membantu anak-anak untuk pemenuhan hak-hak tadi gitu. Dan kalau Wening sendiri, Wadah sendiri ini dia dari klaster 5 yang dimana tadi adalah perlindungan khusus. Iya, jadi kalau misalnya kayak ada kekerasan kayak gitu, itu kayak lebih ke klaster 5. Dan untuk informasi sendiri itu bisa didapetin langsung di IG kita. Jadi gampang banget aksesnya. Langsung bisa akses ke IG Foraksi, di situ informasi udah ada semua. Selain kita ngasih informasi juga, kita juga sering update terkait kegiatan kita. Terus yang paling dekat nanti kegiatan kita ini ada mau ada Hari Anak Nasional. Iya, 23 Juli ya. Iya, cuma kita perayaannya tanggal 28 hari Minggu kayak gitu. Dan kami harap ini anak-anak nih mau datang nih. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Iya, dan kami harap di Hari Anak Nasional ini juga bisa mempelopori anak-anak untuk bisa ikut berpartisipasi kayak gitu.
Jadi kangen lagi ya Bang jadi anak-anak. Satu dong tadi udah pernah satu aja cerita pernah nanganin. Pernah nanganin nggak sih semenjak kasus? sudah bergabung di anak atau silakan coba. Kalau sejauh ini masih banyak kasus yang kayak misal baru banget kemarin ya. Iya, kemarin coba. Baru banget kemarin itu ada kasus ke info dari salah satu anggota kita. Kalau misalnya ada anak hilang dan itu merupakan kekerasan dari orang tuanya. Daerah Bekasi ini. Ya. Nah, dari kita sendiri, dari teman-teman Foraksi sendiri itu pastinya bilang otomatis nge-share dong informasi tersebut di mana-mana di grup WhatsApp segala macam dan dari anak Kota Bekasi sendiri itu juga langsung bilang ke grup yang ada dinasnya biar dinas itu bisa menangani lebih lanjut gitu. Jadi kalau misal kita nggak tahu informasi apapun, kita masih emang kita tuh perlu banget bantuan dinas untuk cari tahu info-info tersebut. Jadi untuk sejauh ini yang kasus yang baru banget ada ya yang kemarin itu baru ditindaklanjuti sama dinas. Sebenarnya kita juga pernah menangani kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, jadi kita ngebantu buat ngelaporin ke dinas. Tapi once again kita nggak bisa share informasinya, cuman paling sedihnya adalah ketika kita ngebantuin itu rasanya tuh apa ya, anak-anak ini yang melapor ke kita tuh mereka merasa bersalah, padahal itu bukan salah mereka. Iya, jadi kita kadang suka sedih kita sedih kalau misalnya gitu. Nggak apa-apa ngadu aja gitu. Jadi kita mau nyampein padahal mereka punya hak ya untuk melapor. Jadi kita mau ngingetin aja sih untuk anak-anak di luar sana yang mungkin pernah merasakan kekerasan dalam jenis apapun, kalian tuh nggak sendiri dan kalian tuh selalu punya ruang aman kayak gitu. Iya, betul. Tersentuh loh Bang aku. Iya, aku terharu. Iya. Nanti kita balik lagi Mitra Sejaman Siar. Kita balik lagi. Karena ada yang mau lewat dulu. Untuk Mitra yang sudah bertanya nanti dibuka di segmen selanjutnya. Tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Kembali lagi di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Pada nanya dulu Bang Jamal apa sih? Bang Jamal adalah program kita kalau pagi. Iya betul. Namanya Bang Jamal. Jadi Bang Jamal itu bangun jangan malas. malas. Kita dari jam 6 sampai jam 10. Betul. Ngomong aja gitu. Jadi kalau lagi aktivitas atau lagi di kendaraan bisa dengerin kita nih Kak nih. Iya. Lagi sekolah juga lagi nulis dengerin. Jangan kemarin gue. Oh jangan, kan lagi gini aja ntar kan di sekolah. Lagi ngapain itu kamu pakai headset? Ini dengerin ini. Apa Tere sama Betot nih nggak jelas nih ngomong apa gitu. Oke langsung Re. Iya, kita langsung di sisi tanya jawab aja ya Bu ya. Ada satu segmen mungkin cukup waktunya 5 menit ya. Boleh. Ada pertanyaan dari Pak Sultan di Jati Mekar. Mau tanya nih Bu, apa sih sebenarnya definisi dari kekerasan terhadap anak tuh? Apakah mencubit atau memukul ke anak sendiri nih termasuk kekerasan terhadap anak nih? Waduh. Mungkin jatuhnya pengen ngasih pelajaran atau gimana gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Sultan dari Jati Mekar yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami terkait dengan kekerasan itu sekecil apapun, apalagi itu melukai, itu sudah termasuk kekerasan. Bahkan itu kan fisik, kalau mencubit itu kan sudah fisik. Membentak aja sudah termasuk kekerasan. Nah, karena kan itu tadi kekerasan tadi jenis kekerasan ada psikis, ada fisik. Nah, kalau mencubit apalagi sampai terluka itu kan sudah tidak boleh lagi. Artinya kita memberikan pendidikan atau setiap ada konsekuensi misalnya melakukan kesalahan, konsekuensi yang harus diberikan kepada anak itu harus disampaikan. Jadi anak paham. Jadi tidak dengan pelototan, tidak apalagi dengan kekerasan fisik dengan mencubit itu sudah termasuk. Artinya ya itu karena itu tadi kekerasan itu tidak hanya fisik tapi dengan pelototan sehingga anak menjadi ngedown itu kan sudah kekerasan juga itu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi artinya memberikan konsekuensi kepada anak yang melakukan kesalahan itu adalah harus secara mendidik. Artinya harus diberitahu seperti apa. Kalau misalnya melakukan kesalahan ini
apa sih konsekuensinya nanti. Nah itu makanya kadang-kadang kita juga harus di sekolah-sekolah harus mulai diterapkan, artinya tidak dengan kekerasan fisik, tidak dengan kekerasan psikis, tapi dengan ada konsekuensi itu pemberitahuan kepada anak-anak, dibicarakan bersama. Itu yang harus, artinya ada bahwa dia nanti suatu saat misalnya dia melakukan kesalahan, dia tahu sendiri konsekuensinya. Nah itu yang harus disampaikan, diinformasikan kepada anak-anak. Karena anak-anak sekarang itu luar biasa. Anak-anak sekarang itu pinter-pinter. Artinya dengan mereka melakukan kesalahan tapi tidak diberitahukan, bukannya mereka malah paham, malah bisa menjadi-jadi. Itu yang kita lihat untuk anak-anak zaman sekarang itu. Harus lebih berhati-hati juga ya Bu ya. Oke, terima kasih. Lalu ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Sultan juga sudah paham ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Sultan. Ada Mama Diva di Cikarang. Biasanya nih Bu, biasanya faktor apa aja sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak? Faktor-faktornya itu biasanya seperti apa? Apa karena bapaknya pusing baru pulang kan ya langsung pulang kerja nih, kayak dia nih ngomel mulu nih. Kalau aku bukan ngomel, gue ceramah. Baik. Terkait dengan faktor sebenarnya banyak, artinya faktor-faktor yang menjadi anak itu mendapat kekerasan. Biasanya anak itu bisa menjadi korban ataupun bisa menjadi pelaku. Biasanya itu adalah faktor utama ada di lingkungan keluarga. Makanya kami selalu menitik beratkan bahwa keluarga adalah pendidik utama. Pertama dan utama, sehingga apa yang dia rasakan di rumah itu biasanya akan mencerminkan dia di luar. Itu yang harus kita pahami, bahwa apa yang dia contohkan di rumah, maka itu anaknya itu tidak akan jauh berbeda, akan melakukan apa yang dia lihat. Betul. Nah itu karena anak itu adalah contoh yang paling peniru ulung. Jadi di rumah itu jelas sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian baru lingkungan teman sebaya atau teman-teman bermain dan lingkungan pendidikan itu sangat banyak pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Nah itu yang harus kita pahami. Maka mulai dari sekarang mulai dipahami bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang untuk tumbuh kembang anak, supaya anak itu bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Betul. Tanpa harus mendapatkan kekerasan. Betul. Jadi orang tuanya dulu mungkin orang itu yang akan menjadi contoh adalah tetap dari keluarga dari orang tua. Anak itu mungkin terbentuk bagaimana dari lingkungan dan juga orang-orang sekitarnya. Betul. Ini juga jadi pelajaran buat kita ya Bang ya, kayak kita juga orang tua gitu. Makanya saya tadi dengar membentak juga termasuk kekerasan. Sering kali kadang-kadang hilaf kita ya Bu ya. Kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Tidak disadari oleh kita. Saya sering banget membentak. Anda baru merasa rupanya ya. Mungkin nada saya terlalu tinggi gitu ya. Dan secara tidak sadar itu melukai ternyata. Ini Bu Min, kalau gimana anaknya 3 kampung kedengaran. Ini dia orangnya. Betul, karena itu tadi ketidaksadaran kita menyebabkan anak itu menjadi terluka. Nah itu yang mungkin bagi orang tua yang harus dipahami mulai dari hari ini dan selanjutnya, bagaimana memperlakukan anak ke depannya supaya itu tadi tidak merasa bahwa dia merasakan sakit hati atau itu tadi merasakan kekerasan secara verbal. Gitu. Ini juga ya Bang ya. Semoga Mitra Zaman Siar di luar sana juga bisa mendapatkan manfaat nih dari perbincangan kita hari terutama ini. ibu-ibu. Ibu-ibu jangan bapak melembut enggak? Alah dari mana? Ya, kita sudah ada di segmen akhir Bu. Mungkin ibu atau kakak dari Forum Anak Bekasi boleh salah satu atau boleh semuanya nih kasih pesan untuk masyarakat sampaikan. Dan juga khususnya di Kota Bekasi nih dan sekitarnya. Pesan penutup. Closing statement karena baik.
Kita sudah ada di segmen akhir. Ya, Bu Min silakan, Bu Min. Baik, Silakan. terima kasih pemirsa El Gangga yang ada di Kota Bekasi umumnya yang mendengarkan siaran radio pada pagi hari ini. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan makin maraknya kasus kekerasan, terutama terkait dengan kasus kekerasan seksual. Pertama, ada pesan untuk anak-anak adalah pertama, jaga, kalau kami menyebutnya 4D, jaga 4 daerah atau wilayah, yaitu sekitar mulut, sekitar muka lah, terus kemudian daerah sekitar dada, kemudian terkait dengan kemaluan, dan juga terkait dengan tempat buang air besar. Karena baik itu untuk laki-laki ataupun anak perempuan sama saja. Jadi artinya tidak membedakan bahwa anak perempuan lebih rentan, tidak. Sekarang anak perempuan dan laki-laki juga sama-sama rentan terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian juga pesan kepada orang tua, artinya lingkungan juga, bahwa ada kepekaan dari orang tua atau lingkungan. Artinya apabila melihat anak ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau karena mungkin karena perubahan sikap mungkin itu, nah itu harus ada kepekaan. Artinya mau mencari jawabannya, kemudian juga percaya kalau misalnya anak itu bercerita, oh berarti ada sesuatu yang dialami oleh dia. Kemudian yang ketiga adalah terkait adanya kepedulian. Ada 3P itu, artinya peka, percaya, dan peduli. Artinya kalau peduli misalnya ada ternyata mengalami kekerasan, kemana harus melakukan pelaporan, kemana, bagaimana harus mendampingi anak supaya dia lebih untuk menghilangkan trauma itu. Kemudian pertama adalah tingkatkan juga kewaspadaan buat para orang tua terkait dengan putra-putrinya, lebih waspada. Kedua juga terkait dengan bangun komunikasi dengan anak-anak. Artinya jangan hanya sekarang anak itu sudah besar ataupun misalnya ya udah nggak perlu lagi. Nah itu justru harus lebih diintensifkan lagi terkait dengan komunikasinya ini. Kemudian yang ketiga, lakukan pendampingan yang insentif kepada anak apabila anak itu benar-benar mengalami trauma ataupun mengalami kejadian yang memang tidak diharapkan, itu yang harus kita lakukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Satu lagi mungkin dari Forum Anak Bekasi. Sampaikan dong. Makasih banyak buat pemirsa yang udah dengerin. Terus juga makasih buat Kak Tere dan Bang Beta. Sama-sama. Jadi untuk teman-teman atau orang tua yang mendengar di luar sana, kalau misalnya masih bingung mau kemana lagi, sesuai yang tadi Bunda bilang, apa aja solusinya, dan semoga bisa dicerna dengan mudah. Lalu kalau misalnya dari anak-anak sendiri nih yang ada yang ngedengerin, itu bisa banget kepoin IG-nya Foraksi supaya lebih kenal dengan Forum Anak Kota Bekasi, lebih kenal dengan DP3A gitu. Udah sih itu aja dari Forum Anak Kota Bekasi sendiri. Foraksi. DP3A. Foraksi. Iya. Baiklah Mitra Sejaman Siar, terima kasih Ibu Min Aminah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, juga Kakak Wanda dan Kakak Alodia dari Forum Anak Kota Bekasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbagi manfaat dan juga berbagi ilmu sama kita pagi hari ini ya Bang ya. Semoga Mitra Sejaman Siar di luar sana jadi lebih melek lagi ya Bang ya. Sekarang gue udah gak keras sama anak gue lembek. Langsung ini. Tapi tetap harus tegas juga ya Bu ya. Betul. Jangan dicontoh Sanas dengan Kang Gian. Jangan. Galak sama anak. Baru gue datang kan. Galak sama anak tuh, gue tahu dari mukanya ketahuan loh, lihat mukanya judes. Kalau gue lembut kan. Lembut kayak ongol-ongol. Oke, kita pamit ya. Kita mau pamit Mitra Sejaman Siar. Abis ini jangan ada kemana-mana. gelaran Arkes Jilid 1. Mitra yang mau request lagu pop hits Indonesia, langsung aja dikirim. Nanti diputerin sama Bang Bana tentunya.
Jadi terima kasih atur nuhun Mitra Sejaman Siar yang sudah bergabung, yang sudah bertanya dan juga sudah menyimak obrolan kita pagi hari ini. Kita mau izin pulang dulu. Besok hari apa? Besok hari Rabu. Jalan-jalan ke Pamulang, jangan lupa ke Gunung Merbabu. Iya, Mitra Sejaman Siar, Tere Cantik sama Bang Betot Gemoy izin dulu mau pulang. Kita ketemu lagi besok di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.